Kandidat calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menghadiri buka puasa bersama dengan pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 3 April 2024. Momen buka puasa bersama ini untuk menjalin tali silaturahmi dan menguatkan antara sesama umat di bulan suci Ramadan. Demikian disampaikan pengurus Masjid At-Taqwa Remu, Kota Sorong, Haji Arobi Malan. Pihaknya mengundang Elisa Kambu buka puasa bersama guna mempererat tali silaturahmi sekaligus menyatakan sikap dukungan kepada Elisa Kambu maju pada Pilkada Gubernur Papua Barat Daya. Elisa Kambu pada kesempatan itu memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan niatnya untuk maju bakal calon gubernur Papua Barat Daya. Elisa Kambu mengaku sangat bersyukur atas izin Tuhan yang telah mempertemukan dirinya dengan pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa. Ia pun meminta doa restu masyarakat Kota Sorong, khususnya warga kompleks Masjid At-Taqwa agar mendukung niatnya menuju Pilkada Gubernur Papua Barat Daya. Bapak Elisa Kambu yang kami hormati, mungkin sedikit kami menyampaikan bahwa yang ada di kompleks Masjid At-Taqwa ini, komunitasnya banyak sudah campuran. Tadinya ada keluarga dari Raja Ampat yang banyak di sini, seperti Pak Haji Talib sekarang kan sudah pindah tapi beliau punya markas di sini. Jadi banyak juga dari keluarga Buton kita yang ada di sini, keluarga Jawa ini dan juga pindah datang di sini sudah. Dari sini sebentar lagi kita bahasa Jawa saja karena sini Jawa sebanyak. Ya, ini sangat heterogen di kompleks Masjid At-Taqwa ini. Dan yang jelas bahwa semua di sini beragama Islam di kompleks ini. Saudara-saudara kita di belakang ini yang Nasrani yang ada di kelompok belakang sini. Mereka semua adalah bagian dari Masjid At-Taqwa itu. Bapak Elisa yang kami hormati, dalam rangka mengantar acara kita pada sore hari ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa pengurus Masjid At-Taqwa ini sementara juga saya dipesankan untuk menyampaikan pada Bapak bahwa agar Bapak tahu juga bahwa kami di pengurus Masjid At-Taqwa ini ada membebaskan lahan di belakang ini karena masjid ini harus diluaskan ke belakang, dan sampai hari ini kami sementara menyelesaikan pembayarannya sedikit demi sedikit dari Masjid At-Taqwa, sehingga kalaupun ada yang berkenan membantu itu sama-sama untuk kita. Itu yang pesan dari pengurus masjid kepada saya, menyampaikan kebetulan Bapak ada di sini dalam rangka. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak informasi di kompleks At-Taqwa ini, di sini adalah semua anak-anak remaja dan pemuda yang di sini itu mereka tergabung dalam tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, tim presidium. Dan di sini semua ada di sini. Jadi Bapak datang ke sini itu tidak salah, karena Bapak masuk di kompleks Presidium Provinsi Papua Barat Daya pemekaran di At-Taqwa ini. Dan yang teman-teman dari Nusantara yang Muslim dan dari Papua dan non Papua yang Muslim itu ada di kompleks At-Taqwa ini, semua adalah tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Presidium yang ada sini. Supaya Bapak tahu, sehingga mudah-mudahan ke depan ya Bapak kan kita doakan siapa tahu Bapak juga jadi gubernur besok di Provinsi Papua Barat Daya ini. Ya kita tidak usah inilah, kita sampaikan bahwa beliau ini punya cita-cita juga mau jadi gubernur. Beliau di Asmat, tapi beliau datang ke sini untuk kembali untuk membangun negerinya di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi cukup saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya menjadi perhatian kita semua, apalagi teman-teman presidium ini. Ya mari kita lihat Pak Kambu ini kan Pak Yos juga Kambu. Pak Yos punya saudara ini, jadi ya kita semua ada di situ bersama-sama dengan beliau. Saya kira tepuk tangan buat teman-teman presidium dulu. Oke. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan nanti dalam acara ini, kami selaku pengurus masjid. Bapak Ibu saudara sekalian, ya saya Elisa Kambu, orang Asmat, orang Papua, orang Sorong, Papua Barat Daya. Kebetulan lahir di Mebrat sekolah, SD, SMP, SMA di SMA 13, atau SMA 1 Sorong sekarang.
kuliah di Ujen, dan Tuhan bawa di Papua Selatan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana 32 tahun lebih. Dan Tuhan beri amanah jadi Bupati Asmat 2 periode, masih melaksanakan tugas sebagai bupati nanti sampai dengan pelantikan bupati atau kepala daerah terpilih 2024 ini. Nah, mohon izin, mungkin sudah dekat waktu buka. Oh, kalau belum masih bisa izin, saya bisa menyampaikan. Jadi saya mungkin ya Bapak Ibu sudah dengar, sudah ikuti di media, ya mungkin juga dapat bisik-bisik dari teman-teman atau dengar orang cerita, ya namanya niat. Saya juga berniat untuk datang ke Papua Barat Daya ini untuk ikut pilkada 2024 ini. Sebagai anak negeri ini, minta maaf karena di undang-undang otsus ini kan sudah kunci khusus untuk gubernur dan wakil gubernur toh, katanya orang Papua, jadi saya juga menggunakan. Kalau kabupaten wali kota, bupati kan masih bisa terbuka untuk semua anak bangsa. Nah, itu sebabnya saya sebagai anak Papua Barat Daya, saya juga datang. Kami semua punya hak yang sama. Saudara Lambert, Jitmau, Bernard Cakrin, Pak Stef Malak, Pak Gabriel, mungkin Pak Yok Piwayangkau, mungkin juga Bupati Sorong Selatan, teman-temannya lain, mungkin Raja Ampat atau Pak Mosad, semua punya hak yang sama. Tapi nanti semua kita kembalikan kepada Majelis Rakyat Papua, siapa yang bisa lolos masuk. Setelah itu nanti baru kita lihat. Kita semua jalan saja bersama-sama. Nanti kalau ada yang mendapat penugasan dari partai, kita ikut. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya niat ini saya juga ingin untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat Daya. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Papua Barat Daya ini ada ini karena hasil kerja keras kita semua. Tidak ada satu orang, tidak ada satu kelompok tertentu, tapi hasil kerja keras kita semua. Tadi ada tim prosedur di sini, ada tim deklarator, ada masyarakat semua yang berdoa, berjuang. Kita hadirkan provinsi. Tidak ada satu orang yang bilang ini dia pembaran sendiri, tidak ada. Semua kita dengan cara kita masing-masing. Dan saya yakin karena doa kita semua, kerja keras orang Papua Barat Daya, hadirlah provinsi ini. Tapi kalau masing-masing sendiri tidak mungkin jadi. Itu harus kita akui. Yang penting kita semua berdoa supaya provinsi ini hadir untuk semua orang yang mendiami tanah ini. Tidak bisa Papua Barat Daya ini dibangun oleh satu kelompok tertentu. Semua anak bangsa, semua orang yang mendiami negeri ini harus diberi akses yang sama. Kita harus bersama-sama. Kita harus dilibatkan bersama-sama untuk semua berjuang, berpikir untuk kemajuan daerah ini. Papua Barat Daya yang lebih baik, maju, orangnya sehat, sehat jasmani dan rohani, orangnya cerdas, tapi harus produktif. Jangan sehat saja tapi tidak produktif. Ini jadi beban kita. Itu komitmen kita sama-sama begitu. Jadi saya harap
bahwa kita semua yang ada di atas tanah Papua Barat Daya ini punya tanggung jawab bersama untuk memajukan. Itu sebabnya kita harap siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya, dia harus berdiri sebagai orang tua untuk mengayomi semua kelompok, semua etnis, semua suku, semua orang yang ada di atas tanah ini. Memastikan Papua Barat Daya harus aman supaya kita bebas untuk beraktivitas, bebas untuk berusaha, bebas untuk melakukan apa saja. Memastikan kita ini tetap hidup berdampingan. Kita harus tetap merajut persaudaraan di antara kita. Hidup rukun. Karena dengan hidup yang rukun kita pasti akan mempercepat semua proses pembangunan yang ada di atas tanah dan negeri ini. Selanjutnya mohon izin Bapak Talib dan Pak Ketua maupun semua pengurus masjid, hanya nanti kita diskusi sama-sama siapa yang layak sesuai dengan aturan yang ada nanti. Kita akan bicara semua yang ada. Saya rasa itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Semua nanti kita kembalikan ke yang mulia, yaitu Majelis Rakyat Papua lah yang menentukan siapa yang layak untuk maju gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Saya rasa mungkin itu saja sedikit perkenalan. Yang lain-lain nanti sambil berjalan baru kita cerita sama-sama. Saya tidak bisa bilang saya begini-begini, tidak. Biar Bapak Ibu bisa mencari informasi tentang saya, ya biar orang lain yang bisa bercerita tentang diri saya. Saya tidak bisa mendahului. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir, nanti Bapak Ibu pulang, kalau ada yang tanya, ada yang ini bilang memang Bapak kamu sudah ketemu kami dan bilang dia ke Papua, dia tetap di Papua Barat Daya. Jadi kalau ada yang bilang di Papua Selatan atau di tempat lain itu tidak. Saya di sini. Saya datang ke Papua Barat Daya. Tolong sampaikan sama istri, suami, anak mantu, ipar, teman, sahabat, rekan, pacar, kasih tahu orang bahwa yang sudah datang di Masjid At-Taqwa itu calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Mohon dukungan doa untuk 1 bulan ini. Kalau Tuhan izinkan saya bisa secepatnya memastikan nama calon wakil yang mendampingi, dan nanti kami akan bicarakan dengan partai-partai yang mengusung. Saya orang PDI Perjuangan. Tinggal nanti kita cari beberapa 2-3 partai lagi gabung, baru kita akan bergerak sama-sama. Saya rasa demikian. Sekali lagi saya dan keluarga mengucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa. Dan nanti di bulan kemenangan Idul Fitri, kalau saya dan keluarga belum tidak bisa sempat datang pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut dan merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.